Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Jumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Sore hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita akan menaikkan doa pembukaan. Doa ini saya ucapkan dalam bahasa Ibrani dan kemudian saya akan mengartikannya. Jemaat Tuhan dapat mengikuti bersama-sama dengan saya. Besem elah harahamim, tehilah lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu welayareh ito, lahalak beet sarisa wela saka. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan segenap hati, segenap hidup kita, untuk menaikkan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom jemaat PJ alias orang yang dikasih Tuhan. Ada kabar luar biasa pada sore hari ini? Amin. Sudah minggu keempat di bulan Maret, tapi sukacita kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Udah deket Paskah, mari kita terus semangat memuji Tuhan. Layak dipuji dan disembah, Engkaulah Raja di antara segala raja, dan kami siap datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, di tempat Anda masing-masing. Mari kita mau angkat tangan, kita katakan haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Mari ucap syukur di hadapannya dengan hati yang penuh sukacita. Mari bersyukur di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Oh terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang tiada habisnya dalam hidupku. Haleluya. Puji-Mu karena layak Engkau terima segala pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu. Hosana. Yang bersukacita angkat suaramu. Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu sekarang
pujian, mari nyatakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Nah, Hosana, Hosana.
anak domba. Yes. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk menyembah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Katakan namanya, Yesuslah Sang Raja. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Raja. Segala pujian syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengangkat tangan kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk bersuka cita. Sebab hadirat Tuhan, kasih setia Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kita semua yang percaya katakan, amin. Woo! Haleluya, haleluya. Yuk saudara semua yang ada di tempat Anda masing-masing untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau menari bagi Tuhan, amin. Mari puji Dia dengan segenap hati. Karena sungai sukacita Tuhan mengalir buat saya, buat saudara, buat kita semua, amin. Haleluya, mana tepuk tangannya yuk, sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya, bersama-sama kita mau angkat sukacita kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bisa? Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sungai sukacitaku ada dalamku. Lagi, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Katakan bersama yuk. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka. Sama-sama. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Sekali lagi katakan sungai sukacita. Sungai sukacitaku mengalir dalammu. Yes, 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 yes. Anggur sukacitaku berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Mari puji, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam.
citaku penuh. Haleluya. Mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Yes, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Dia yang membawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tak pernah ku ragu. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan namanya, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. nyatakan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, mari berjalan. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. katakan hanya satu nama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Dia yang telah membawa kita dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Saatnya kita mau bersatu di dalam doa untuk kita memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Beshem ha'af haben beruha kodes elohe echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh kembali menghadap ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan.
Saat ini kami memberikan ya Bapa, dan hati yang penuh dengan kerelaan dan juga dengan penuh sukacita. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi pelebaran kerajaan Tuhan, terutama lewat persekutuan jalan lurus. Terima kasih Bapa, berkati juga semua pengurus yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Hanya di dalam satu nama Yesus kami mau serahkan persembahan kami ini. Kita bersama katakan amin. Haleluya. Bapak dan Ibu bisa melihat di layar kaca Anda nomor-nomor rekening yang tertera, juga Anda bisa men-scan QR code supaya memberikan persembahan. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudara. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang diberikan pada sore hari ini bisa memberikan ketenangan dalam setiap kita, bisa memberikan tuntunan hidup dalam setiap kita. Biarlah perkataan daripada Tuhan bisa menjadi kekuatan menghadapi hidup bagi setiap kita. Kadosh, 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 Kadosh. Adonai,
Salam Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan dalam doa. Bapak yang kami kasih, Bapak yang kami cintai, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah Engkau kumpulkan tempat ini untuk kami boleh sama-sama menikmati hidangan surgawi, yaitu kebenaran firman-Mu. Tuhan, segala kuasa, segala roh yang bukan dari Roh Kudus yang akan mengganggu ibadah ini, apalagi kebenaran firman-Mu ditaburkan, kami tengking, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari setiap kami Tuhan, sehingga hari ini kami bukan saja dapat mendengar sabda-Mu, tapi kami juga dapat melakukan apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Terima kasih. Hari ini hari yang luar biasa. Kita mau menikmati hidangan Tuhan. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan, yang mana hari ini kita akan mendengarkan suatu judul khotbah yang luar biasa, yaitu pastikan namamu sudah ada terdaftar di surga. Kita kadang-kadang dalam situasi pandemi ini kita merasa bingung, merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, merasa ragu. Kalau nanti kita dipanggil, kalau kita nanti karena corona, karena segala sesuatu, dan kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah mempersiapkan? Apakah kita yakin? Apakah kita percaya bahwa kita bisa masuk surga atau tidak? Tetapi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bahwa ada jaminan, ada kepastian bahwa nama kita sudah terdaftar di surga. Oleh karena itu kita harus bersuka cita setiap hari. Kita jangan takut lagi, jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, karena kita sudah pasti dan mendapat kepastian bahwa nama kita sudah terdaftar di surga. Di dalam firman Tuhan yang akan menjadi dasar judul saya hari ini, yaitu terambil dari Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 20. Mari saya tunggu ya sampai semua menemukan Lukas 10 ayat yang ke-20. Ini yang mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa nama kita sudah ada terdaftar di surga. Sudah ada? Dapat semua? Baik, mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Inilah alasan saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya memilih Tuhan Yesus untuk menjadi penyelamat saya? Kenapa saya menjadi orang Kristen? Kenapa saya meninggalkan kepercayaan yang lama dan saya mengikut Yesus? Karena di sini ada kepastian. Ya, kepastian apa? Kepastian bahwa nama kita sudah ada terdaftar di surga. Wis, mantap. Nggak ada ini di kitab lain, nggak ada ini. Ya, di kepercayaan lain nggak ada bahwa nama kita sudah terdaftar, sudah ada di surga. Ya, kita baca lagi ya. Namun demikian ya, jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Jadi kita nggak boleh bersukacita karena roh-roh yang ada di dunia ini tunduk kepada kita, takut kepada kita, takluk kepada kita. Tetapi di sini dikatakan, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah ada terdaftar di surga. Ya, karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau kita sudah dilihat oleh para malaikat-malaikat saat kita mau masuk surga dan nama kita ada di sana, maka kita akan disambut. Ya, disambut untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga, karena surga itu milik Bapa, karena surga itu milik Tuhan dan kita anak Tuhan. Ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 12 ayat yang 1 Yohanes 1 ayat 12 bahwa jika kamu percaya
kamu diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita ini anak Allah. Kalau kita ini anak Allah dan Bapa kita punya surga, maka kita bebas masuk surga kapanpun, dimanapun. Ya, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kenapa? Karena nama kita sudah terdaftar, sudah ada di surga. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini juga dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, di sini dikatakan kewarganegaraan kita ini ada di dalam surga. Kalau kita ini warga surga, kalau kita ini memiliki kewarganegaraan di surga, maka inilah yang menjadikan suatu kepastian bahwa kita ini pasti masuk surga. Begitu juga firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ke-2, bahkan sampai ke-3 dikatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu tersedia, aku akan datang kembali untuk membawa kamu. Sehingga di mana aku ada, di situ engkau berada. Tuhan pergi, ya, Tuhan mati, ya, dan dia bangkit, Tuhan wafat, dan dia bangkit naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah bagi setiap kita. Dan kalau rumah kita sudah jadi nanti, maka kita akan dijemput. Dijemput pakai apa ya? Suka-sukanya Tuhan. Jadi ada lagu yang mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi ya terserah Tuhan mau jemput pakai apa. Kita mau dijemput pakai apapun, ya yang penting kan masuk ke surga gitu. Yang penting masuk surga. Kenapa? Ya karena Yesus itu jalan itu sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun, ya, kalau masuk ke surga kalau tidak melalui Tuhan. Jadi jalannya itu ya harus Tuhan Yesus. Tidak yang lain gitu loh. Jadi yang punya surga Tuhan Yesus, jalannya juga Tuhan Yesus gitu loh. Jadi di sini dikatakan bahwa kita ini warga surga. Filipi 3 ayat 20. Jelas kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Sehingga kalau kita warga surga, kita nggak bakal diusir. Kita akan diterima dengan senang hati. Kenapa? Ya karena kita warganya kok. Tuhan yang punya surga kok gitu. Gitu aja kok repot gitu. Jadi inilah yang membuat kepastian bahwa nama kita ini ada di surga. Ya, kita diberi rahasia tentang surga. Kita diberi rahasia, kepada yang lain itu hanya kiasan, hanya diberikan, ya, nggak jelas. Tetapi di dalam Tuhan Yesus di sini ada rahasia kerajaan surga yang diberikan kepada kita. Ya, seperti firman-Nya dalam Markus 4 ayat 11 sampai 12, di sini katakan, jawab Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Luar biasa, kita diberi rahasia tentang surga itu, ya. Kita diberikan suatu kepastian, ya, nggak katanya lagi, nggak mudah-mudahan lagi, ya, nggak semoga lagi, tetapi pasti. Kenapa? Karena kita sudah diberi rahasia, kepada yang lain dirahasiakan, ya, sehingga banyak orang melakukan segala sesuatu ritual, segala sesuatu hal-hal yang supaya mereka itu bisa masuk surga dengan banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Berbuat baik itu bukan menjamin, tetapi sebagai upah, sebagai buah bahwa kita sudah ada di surga, maka kita harus selalu berbuat baik.
Ya, rahasia sudah diberikan kepada setiap kita, anak-anaknya, ya, untuk kita bisa sampai ke dalam surga. Ya, alasan nama kita terdaftar di surga. Alasan yang pertama yaitu dalam Yohanes 17 ayat 3. Alasan pertama kenapa nama kita terdaftar di surga. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Ini hidup kekal itu. Kita mengenal Tuhan yang benar. Kita mengerti Tuhan yang benar. Kita ini sudah ada di dalam kebenaran itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran, gitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah alasan pertama kenapa nama kita terdaftar di surga. Alasan yang kedua, percaya beroleh hidup yang kekal. Percaya. Kalau yang nggak percaya, wassalam. Yang nggak percaya, ya gosong. Gitu. Di sini dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Kalau nggak percaya, ya udah, nggak ada namanya di daftar di surga. Ya, kenapa? Karena nggak percaya. Jadi kunci yang pertama itu harus percaya. Dalam yang berikutnya, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Tuhan mengutus anaknya, Tuhan Yesus, ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan setiap kita, bukan untuk menghakimi dunia. Ya, jadi kalau kita anak, maka kita tidak akan dihakimi karena anak. Mosok bapak menghakimi anaknya? Ya nggak mungkin bapak masukkan anaknya ke penjara, bapak laporkan anaknya ke polisi karena berbuat kesalahan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita anaknya. Ya, alasan berikutnya kenapa nama kita terdaftar di surga, yaitu yang percaya kepada anak dapat surga. Wish, percaya kepada anak dapat surga. Di sini dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Jadi kalau kita ini percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, maka kita akan mendapat hidup kekal. Hadiah bagi orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada anak Tuhan yang diutus untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Kenapa Yesus menjadi manusia? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus itu untuk menyelamatkan gajah, ya Tuhan Yesus jadi gajah, berkata-kata dengan bahasa gajah. Tapi Tuhan Yesus itu ingin menyelamatkan manusia, maka Dia lahir menjadi manusia, berkata-kata dengan bahasa manusia. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Jadi keselamatan itu adalah karena kreativitas Tuhan sendiri, kemauan Tuhan sendiri, keinginan Tuhan sendiri untuk kita selamat. Kenapa? Kita anaknya. Ya, berikut. Kenapa, alasan apa yang membuat kita ini sudah terdaftar di surga, yaitu dalam Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus itu jaminan. Ya, jaminan apa? Jaminan bahwa kita pasti sudah ada dan terdaftar di surga. Yesus yang menjamin. Jadi kita sudah ada orang dalam. Untuk kapan kita masuk surga, untuk kapan kita ada di surga, itu ada yang jamin. Siapa? Yang punya surga itu Tuhan Yesus. Yang menjamin kita sehingga nanti kita dijemput. Enak banget ya. Kita dimanjakan, nggak usah kita pergi sendiri, kita nggak bakal nyampe, tapi kita dijemput. Ya, yang berikutnya kenapa nama kita terdaftar di surga. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat,
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Karena kita sudah dibersihkan, sudah dibasuh. Sehingga ada lagu yang mengatakan, darahmu Yesus. Yang pertama apa? Sucikan dahiku. Darah Yesus menyucikan setiap kita. Sehingga Yesaya 1 ayat yang ke-18, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi darah Yesus yang pertama sudah menyucikan kita. Yang kedua, darahmu Yesus bebaskanku. Darah Yesus itu memberi kemerdekaan kepada setiap kita, sehingga kita dimerdekakan. Kita tidak lagi sebagai orang yang terikat. Kita tidak lagi orang yang di dalam cengkeraman apapun, tapi kita sudah dimerdekakan oleh karena darah Yesus. Kita sudah disucikan, ya, kita sudah dikuduskan karena Tuhan Yesus kudus. Maka yang bisa masuk surga ya yang kudus. Yang kudus masuk kemana? Pasti neraka, gitu. Kadang kita disucikan oleh darah Tuhan Yesus, ya. Alasan berikutnya Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita ini diselamatkan dengan sempurna. Bukan 50%, bukan 90%, bukan 99%, tapi keselamatan yang sempurna. Sempurna, wis enak banget gitu loh ya. Kita mendapatkan keselamatan bukan mudah-mudahan, bukan semoga, selalu mogok dan gagal, tetapi keselamatan yang sempurna. Ya, next. Ya. Yang berikutnya dikatakan di sini akan hidup walaupun sudah mati. Wih, akan hidup walaupun sudah mati. Ya, dikatakan di sini dalam Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kita itu mati itu cuma merem di dunia, melek mata di sorga. Ya, meremnya di dunia, melek matanya di surga. Wah, hebat banget ya. Waduh, makanya kita ini jadi orang Kristen ini kok kayaknya kok mudah banget ya masuk surga ya. Enak banget ya. Kenapa? Ya ada orang dalam, yaitu Tuhan Yesus, yang menjamin kita, yang memastikan kita, karena kita anaknya gitu ya. Next, yang berikut. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan, hanya nama Yesus. Ya, di sini katakan di Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya karena Dia, hanya karena Yesus kita beroleh keselamatan itu. Next. Yang berikutnya, menjadi dekat, yang jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Di sini dikatakan Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Tetapi sekarang, bukan besok, bukan nanti, bukan kemarin, sekarang. Tuhan katakan sekarang. Kalau besok gimana? Ya tetap sekarang. Kalau lusa ya tetap sekarang. Minggu depan ya sekarang. Pokoknya sekarang orang yang sudah pindah dari gelap ke terang itu sekarang. Ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sudah di tembok pemisah itu antara kita sama Tuhan sudah dirobohkan, ya, sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita semakin dekat, sehingga kita ini mendapatkan kepastian masuk surga. Kenapa? Karena dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Jadi yang menghancurkan tembok pemisah itu adalah darah Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, artinya karya penyelamatan, penebusan itu sudah selesai. Sudah dibayar lunas oleh Yesus. Next,
Berikutnya 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi walaupun kata orang, ya, walaupun kata semua orang Tuhan lalai menepati janjinya, tetapi tidak. Ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kita semua, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tetapi kenapa mereka akhirnya binasa? Karena nggak percaya, nggak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena yang masuk surga itu juga harus terima Yesus, harus percaya gitu. Nah, ya, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita ini mengumpulkan bekal, ya, menjelang nanti keberangkatan kita ke surga? Kita harus ada sesuatu yang kita lakukan. Di sini kumpulkanlah harta di surga. Jadi kita harus mengumpulkan harta di surga, menabung. Di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di sini dikatakan bahwa kita harus kumpulkan harta di surga. Apa itu harta di surga? Menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga lagunya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Jadi kesukaan kita yang menyenangkan Tuhan. Filipi 1:21, hidup adalah Kristus. Ya, apa artinya hidup adalah Kristus? Untuk menyukakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Matius 7 ayat yang Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya? Berbahagia saat dianiaya karena Yesus. Kita harus berbahagia saat mendapatkan aniaya. Di sini dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagia saat mendapatkan aniaya. Itu namanya pikul salib. Bukan salibnya yang dipikul. Mau menderita untuk Tuhan, mau mendapatkan yang gak baik dari Tuhan, seperti firman-Nya di dalam Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi jika engkau bertahan sampai kesudahannya, engkau akan diselamatkan. Jadi kita harus bertahan. Kenapa? Karena Tuhan berkata juga di dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan melepaskan dari semuanya itu. Bahkan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang ada padamu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Allah dan setia dan akan memberikan jalan keluar kepadamu, sehingga engkau dapat kuat menanggungnya. Jadi kita ini bersukacita saat menderita, nyanyi. Saat kita sedih, nyanyi. Saat ada orang yang menghina kita, nyanyi. Jangan kalah sama orang India, ketemu tembok nyanyi, ketemu pohon nyanyi, ada binatang lewat nyanyi. Nah, nyanyi itu memuji Tuhan, nyanyi itu menghadirkan Tuhan. Nyanyi itu tanda orang yang bersuka. Nyanyi itu tanda orang yang menang, bukan menanggung malu. Nah, ya, berikutnya. Di sini dikatakan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa kita pasti masuk surga. Pasti masuk surga. catat tuh. Ya, di sini dikatakan Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari
tanganku, pasti. Ya, bukan mudah-mudahan. Bahkan di sini dikatakan bahwa dalam Roma 5:9 dan 10, Roma 5:9, 10, catat Roma 5:9, 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, ayat yang ke-10, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, pasti. Catat Roma 10:28, Roma 5:9 dan 10, pasti. Jadi kalau ada orang nanya iseng-iseng ngetes kita, kamu pasti nggak masuk surga, pasti. Di mana ayatnya? Nah, ini ayat hafalan harus kita hafal terus, sehingga kita ini bisa mengajak orang lain supaya mereka juga mendapatkan kepastian, supaya mereka dapat jaminan, supaya mereka juga dijemput oleh Tuhan Yesus saat rumah kita sudah jadi, saat dia dipanggil pulang nanti. Rip telah dipanggil pulang dengan Bapa di surga, sehingga kita nggak boleh lagi mengucapkan selamat berduka cita orang sudah kembali ke rumah Bapa kok. Ya, minimal kami yang mengasihi, kami yang berempati, ya, tapi juga jangan kami yang berbahagia nanti kita ditimpuk. Sudah kembali ke rumah Bapa kok selamat berduka cita. Berduka cita apanya? Ya, kembali ke rumah Bapa ya bersuka cita lah. Ya, ada ayat mengatakan jangan menangisi orang mati, nggak perlu lagi nangis. Kembali ke rumah Bapa kok, ya. Ya, berikutnya syarat masuk surga. Nah, ini syarat masuk surga. Yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Jelas. Matius 7 ayat 21, 23. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau jangan membenci ya jangan membenci. Kalau kita harus mengasihi musuh ya mengasihi musuh. Kalau kita harus baca firman ya baca firman. 1 Timotius 4 ayat 13, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Ya harus bertekun, jadikan gaya hidup, melakukan yang Tuhan mau, bukan melakukan yang Tuhan larang. Next. Ya, kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kita harus menerima baptisan air dan baptisan roh, bahkan baptisan api, supaya kita disucikan, dimurnikan, sehingga kita masuk surga. Dikatakan Yohanes 3 ayat 5-6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita harus mendapatkan kelahiran baru. Kristen itu bicara hidup yang baru. Kristen itu bicara lahir baru, pindah dari jahat ke terang. Ya, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 jelas, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Sehingga ada lagu mengatakan, masa lalu adalah masalah lu. Masa lalu adalah masalah lu, bukan masalahku. Gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah mikirin lagi masa lalu. Ya, nggak usah lagi ngelihat ke belakang. Ya, Yesaya 43 ayat 18, jangan kamu ingat ya masa-masa yang dahulu, masa-masa zaman purbakala. Jangan ingat. Jangan lihat lagi masa lalu. Jangan lagi lihat kejelekan orang, kesalahan orang. Jangan simpen, pendam itu masalah orang, buang itu sampah, kata Paulus. Nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Kayak kita naik kendaraan, kalau kita lihat ke belakang, hancur, nabrak. Ya, sedikit lagi. Yohanes 3 ayat 3 di sini dikatakan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
sehingga kelahiran baru menjadi manusia baru. Itu harus kita lakukan. Seperti Efesus 5 ayat 8. Dahulu kamu kegelapan, kita semua kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup di dalam terang. Kenapa harus hidup di dalam terang? Karena Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, ya, keadilan dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam terang, apa yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah keadilan dan kebenaran. Ya, maju tak gentar membela yang benar, bukan maju tak gentar membela yang bayar. Ya, ingat ya, bahwa apa yang kita lakukan ini hanya 3 ini unsurnya: kebaikan, keadilan, dan kebenaran, karena kita hidup di dalam terang. Seperti firman-Nya dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat yang ke-1, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kita ini terang dunia. Terang harus menyinari kegelapan. Kegelapan akan dikalahkan dengan terang yang ada pada kita. Bukan kita dikalahkan kegelapan, ya. Kita akan mengalahkan kegelapan itu. Kenapa? Karena ada terang di dalam kita. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu terang, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita, sehingga kita nggak perlu pakai terang yang lain, kita nggak perlu pakai sinar yang lain, tapi sinar yang daripada Tuhan itu membuat kita tidak akan terantuk batu, membuat kita tidak akan jatuh. Walaupun jatuh, firman Tuhan mengatakan, ada sebuah lagu mengatakan gini, walau kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang dengan tangannya, sehingga walaupun Tuhan izinkan kita jatuh, tetapi kita tidak akan sampai tergeletak, ya. Di sini dikatakan, ya, sedikit lagi, ya. Dalam firman Tuhan di sini dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ya, Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini dikatakan akulah jalan. Yesus itu jalan. Jalan menuju kepada kebenaran. Dan kebenaran itu menuju kepada hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Sehingga kita nggak akan kita bisa menemukan kebenaran kalau kita belum ada di jalan yang benar itu. Setelah kita ada di jalan yang benar, menemukan jalan yang benar, maka kita akan pindah. Kita memiliki kebenaran. Setelah kita memiliki kebenaran, kita akan pindah. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal tadi. Makanya firman Tuhan selanjutnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan bukan yang lain. Yesus itu jalan. Bahkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, anak-anakku, aku ingin supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa, kita memiliki seorang penolong, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus itu jembatan yang membuat kita ini bisa sampai kepada Bapa. Yesus itu jembatan yang membuat kita bisa sampai ke surga. Jembatan perantara kita kepada Bapa. Ya. Tanpa Yesus, ya kita tidak akan menemukan jalan itu. Hanya petunjuk jalan. Petunjuk jalan seperti apa? Surabaya sekian kilometer, Jogja sekian kilometer. Kenapa? Petunjuk jalan. Tetapi Yesus bukan petunjuk jalan itu yang tidak jelas, karena ada jalan yang lain. Tetapi dikatakan akulah jalan. Jadi ya jalannya Yesus itu.
bukan yang lain. Jalan menuju kebenaran, kebenaran menuju kepada hidup, memastikan kita untuk sampai kepada hidup yang kekal. Karena apa? Kita sudah menemukan jembatan tadi, perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di sini dikatakan Matius 6 ayat 33 juga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, cari Tuhan. Bangun tidur, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, mau tidur juga cari Tuhan. Karena Matius 13 ayat 25 dan 39, setan menyerang kita di waktu kita tidur. Sehingga waktu kita sebelum tidur, jangan cari bantal, jangan cari guling dulu, tapi cari Tuhan. Melalui apa? Berdoa, menyembah. Pagi-pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Malam kita minta perlindungan Tuhan atas pasangan kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita. Kita minta perlindungan dari Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan itu nyata bagi kita, sehingga kita tidak akan mendapatkan mimpi buruk, kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang buruk selama kita istirahat tidur. Ya, dikit lagi. Di sini katakan melalui pintu yang sesak untuk masuk surga. Pintu yang sesak. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 13 ayat 14. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Ya, cari yang sempit, nggak boleh mabok-mabokan, ya, nggak boleh minum-minuman, nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat, ya. Kita nggak boleh ngomongin orang lain lagi, ngerumpi firman Tuhan. Jangan ngerumpinya sinetron, jangan ngerumpi tentang film, ya. Di sini katakan Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Melalui jalan yang sempit, banyak larangan, ya, banyak peraturan. Kalau kita melanggar lalu lintas saja kita kena tilang, tindakan pelanggaran. Lampu merah kita terobos, langsung polisi prit, langsung kita mendapatkan surat tilang untuk masuk sidang. Bayar. Ya, apalagi kita melanggar firman Tuhan, ya. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu yang kita harus tinggalkan, ya kita harus tinggalkan. Jangan yang dilarang malah dilakukan, kayak si Yunus, ya, melanggar firman Tuhan, akhirnya ditelan nama ikan besar, nginep 3 hari 3 malam di perut ikan. Untung aja itu ikan besar itu dibuat mules, sehingga dimuntahkan dari mulut ikan besar dan Yunus diselamatkan. Ya, next. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Harus mengaku dengan mulut, jangan percaya dengan mulut, ya. Dalam Roma 10:9 dan 10 jelas, ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mengaku dengan mulut Yesus itu Tuhan, dan percaya dengan segenap hatinya bahwa Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan diselamatkan. Ya, kita harus percaya dengan hati. Ya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, kini ku percaya. Percaya dengan hati.
hati. Ya, dengan sepenuh hati. Ya. Bukan setengah, bukan 99%. Ya, di dalam Wahyu 3 ayat 16 juga kamu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan muntahkan dari mulutku, kata Tuhan. Jadi nggak boleh kita panas tidak, dingin tidak. Suam-suam kuku itu adanya di UGD, di rumah sakit. Kenapa? Karena panas dingin. Ya, kita kalau panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, gitu loh. Tuhan nggak mau kita sebentar dingin, sebentar panas. Jadi Kristen tobat kumat. Nggak boleh. Ya, kita jadi Kristen pastal, Kristen Paskah dan Natal. Nggak boleh. Roma 8, 38, 39, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun persoalan, corona, penyakit, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ya, kalau kita percaya, ya kita nggak dihukum. Tapi ya, kalau kita tidak percaya, kita pasti dihukum. Ya, seperti Yohanes 3 ayat 36 juga demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya pada Yesus, kita pasti beroleh hidup yang kekal. Nah, sedikit lagi. Kita harus memiliki iman. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi harus kita memiliki iman, karena iman itu pondasi. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu iman. Di dalam Lukas 18 ayat ke-8 juga, kalau aku nanti datang kembali, kata Tuhan, apakah aku menemukan iman di bumi? Jadi iman ini yang Tuhan cari. Ya, nggak bisa kita nyogok masuk surga, nggak bisa. Ya, hanya melalui ya percaya dan iman kepada Tuhan. Ya, next. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau nanti aku datang ke dunia ini, apakah aku masih menemukan iman di bumi? Ya, iman itu yang Tuhan cari. Hadiah bagi yang bertobat. Nah, kita harus bertobat. Menjelang kedatangannya ini kita harus bertobat. Dikatakan di sini dalam kebenaran firman Tuhan, Yesaya 61 ayat 10. Ya, Allah akan memakaikan pakaian keselamatan dan menyelubungi umatnya itu dengan jubah kebenaran. Ya, jadi kalau kita bertobat, kita diberikan jubah pakaian sebagai orang yang menang. Ya, next. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Wih, hebat. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Kita sudah diberi kunci, sehingga kita mau masuk surga kapanpun tinggal ceklek. Karena kita udah kasih kunci. Kayak kalau kita ini pesen, kita ini mau cari rumah, ya BTN atau rumah yang lain, kalau kita sudah akad kredit, kita diberikan kunci. Sehingga kapanpun kita nempatin, kapanpun kita masuk, ya sudah, kita punya kunci, tinggal buka, klik, masuk gitu. Next. Ya, di sini Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Jadi roh Tuhan ada pada kita, makanya kita pasti masuk surga. Ya, karena di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14, Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita bisa masuk surga. Jaminan nama kita sudah terdaftar di surga. Ya, di sini saya tutup dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, Matius 21, Wahyu 21 ayat 8. Yang tidak masuk surga di sini ya, tetapi orang-orang penakut
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Jadi itu yang nggak masuk surga. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan hari ini, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita sudah mendapat kepastian bahwa nama kita sudah terdaftar di surga, sehingga nggak perlu takut lagi. Jangan dikit-dikit atut, nama kita sudah terdaftar di surga, sehingga kita bersuka cita aja, tinggal menunggu saatnya Tuhan menjemput kita. Mari kita hampiri Tuhan dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah Engkau pakai sebagai penyambung lidahmu. Biarlah apa yang ditabur daripada benih surgawi-Mu ini dapat kami tanam dalam hati kami yang paling dalam, paling subur, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Makasih Bapak, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, anak-anaknya, dan semua jemaat yang ada, semua pengerja-pengerja yang ada. Kami yakin firman-Mu dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payahmu dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan sudah sediakan upahnya, bukan cukup tapi berlebih. Terima kasih Tuhan, inilah hamba-Mu yang sudah melakukan kebenaran daripada firman-Mu. Hamba-Mu sudah melakukannya, dan selebihnya Engkau yang melakukan Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna dalam nama, satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan berkata bersama-sama amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Maida Supriyanto. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Maida. Tuhan memakai Bapak menjadi alat di tangannya yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah sore hari ini, kita akan memberikan persembahan bagi departemen-departemen yang ada. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa hari Sabtu minggu ini kita akan mendengarkan talk show yang akan diselenggarakan setiap jam 1 siang, Sabtu setiap jam 1 siang. Jangan lupa, Sabtu jam 1 siang. Saya juga mau ingatkan pada minggu awal bulan, tanggal 4 April, Persekutuan Jalan Lurus akan menyelenggarakan ibadah Paskah bersama dengan saudara. Jadi jangan lupa tanggal 4 April, ibadah Paskah jam 4 sore. Mari kita siapkan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya dengan 2 cara. Yang pertama lewat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Yang kedua, men-scan barcode yang ada dan kemudian mengirimkan nominalnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami bagi Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan tulus dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Sementara kita memberi persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu berlimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Mengalir di dalammu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, melayanimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku sebab penuh. hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat yang terkasih, kita tiba pada akhir ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima doa berkat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Kami boleh memasuki bulan yang terakhir, minggu yang terakhir dari bulan Maret ini. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha, bahkan bisnisnya, studi anak-anaknya, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, jodoh, atau berbagai-bagai hal dalam hidup ini, kami bawa kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bebaskan bangsa kami dari COVID. Kami berdoa Tuhan untuk penyebaran vaksin sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan kelancaran, sehingga semua masyarakat dapat menerima vaksin COVID. Kami berdoa Tuhan pulihkan bangsa kami dari ekonomi. Tuhan Engkau memberkati semua orang yang berusaha sehingga ekonomi bangsa kami dipulihkan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa minggu depan, tanggal 4 April kita menyelenggarakan Paskah bersama. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati dan selamat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sampai bertemu minggu depan pada hari dan jam yang sama pada ibadah persekutuan jalan lurus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.